Jadi malam ini langsung aja lah, nggak apa-apa. Langsung, bos trader loh, pintar ngatur napas. Yeah. Mau langsung ronde 2 ini, lanjut lagi ronde 2 aja. Perkasa sekali. Yeah. Oke, malam ini kita akan membahas transformasi BBK yang lama yang akan transform ke BBK yang baru. Oke, seperti yang kalian ketahui, BBK kita yang lama menggunakan data akun kan, kalau nggak salah ya di sini ya. Ada yang bisa lihat ini yang saya mark? Oke, data akun. Terang, sudah kelihatan semua. Nah, itu BBK kita yang lama. Nah, BBK yang kita lama ini tidak boleh menampilkan histogram atau chart. Contohnya ini, saya kasih contoh langsung. Nah, kita tidak boleh menampilkan ini. Oke? Jelek banget sih BBTN, ganti yang lain ah. Oke ya. Nah, ya. Jadi ini sempat menjadi layanan BBK kira-kira 2 tahun yang lalu, di mana kita menampilkan histogram dan tren bandarmologi ya. Ini tren bandarmologinya, ini histogramnya. Yang dua-duanya sebenarnya sama, cuma beda penampilan visual saja. Ini visual 1, ini visual 2. Ya, jadi kalau cenderung banyak merah, tentunya ini perlahan-lahan menurun. Lebih banyak hijau, cenderung perlahan-lahan dia naik. Oke? Simpelnya seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan lagi. Kemarin ada sedikit masalah karena itu adalah property of QT, jadi kita nggak bisa pakai, sehingga akhirnya apa yang dilakukan? Kita hanya menampilkan kita menampilkan dia punya CBK ya. Menampilkan CBK. Mana sih CBK? Mana CBK? Nah, ini dia ya. Jadi ditampilkan dengan seperti ini ya. Sebenarnya itu pun nggak boleh sebenarnya ya. Jadi sebenarnya tidak boleh sama sekali ada penampilan histogram atau panel ini. Jadi ini dihilangkan semua, sehingga kemarin sempat mengecewakan sekali gitu ya. Kemarin sempat mengecewakan sekali, tapi sebenarnya ini cara saya ngakalinnya yang termasuk cerdik ya sebenarnya. Tapi itu juga kurang menarik ya sebenarnya. Jadi akhirnya kita menggunakan different database, ya, database yang berbeda, ya, tidak menggunakan data QT, tapi menggunakan data ciptaan saya sendiri yang dinamakan Next. Oke? Nah, itulah hari ini saya ingin menjelaskan bahwa tampilan visual kita yang lama akan ditampilkan kembali karena ini adalah ciptaan saya sendiri. Wajar dong saya mau menampilkan apapun. Saya mau nungging, saya mau ngangkang, saya mau bergaya samping, gaya apapun. Ini adalah kebebasan saya, karena ini adalah hak milik saya, sehingga saya bisa menampilkan apa saja. Ya. Nah, transformasi dari QT ke Next, itu adalah pembahasan kita. Ya. Itu adalah pembahasan kita. Sampai di sini ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan? Everybody? Anyone? Jangan-jangan suara saya nggak kedengeran nih. Kedengeran ya suara saya sama layarnya? Jelas? Oke, kita lanjut ya. Jadi tidak menggunakan lagi yang namanya QT Akum, tapi menggunakan data bandarmologi, racikan saya sendiri. Rumusannya saya ciptain sendiri ya semuanya. Oke? Jadi my own recipe, dan untuk pertama kali juga mungkin BBK akan independen. Ya, untuk pertama kali BBK akan independen, tidak tergantung lagi sama QT Capital, tapi sekarang kita independen, totally independen. Ini akan membantu banyak dari segi marketing ke depan ya.
marketing, kita nggak perlu terlalu ragu-ragu lagi, jadi kita bisa lebih boosting ke marketingnya. Terus juga yang kayak Sasa atau tim-tim marketing kita juga yang kemarin terlalu bernafsu untuk marketing sempat saya redam. Kemudian jangan terlalu seru ya. Jadi agak ada semacam batasan-batasan. Nah ini ya kan besok-besok akan lebih liar lagi ya. Karena lebih liar tapi tidak masalah karena kita tidak menggunakan data yang lama. Jadi benar-benar bebas ya. So ini merayakan transformasi dan independen BBK terhadap semua faktor-faktor third parties. Oke. Siapa yang member lama di sini yang sudah pernah mencoba chart yang visual akum dan histogram yang zaman jadul dulu sudah pernah melihat? Ada yang member lama di sini, yang member veteran yang dulu ditampilkan panel histogram. Ya, panel histogram ada yang lihat yang kayak gini. Sorry, ini yang versi tidak berwarna. Ntar saya cari berwarna ya. Kayak gini ya. Nah, zaman dulu ada yang sempat melihat seperti ini, yang tanpa CBK ya. Masih waktu itu tanpa CBK. Tidak ada CBK waktu itu. Kira-kira beginilah. Mungkin di sini saya bisa tampilkan BBK-nya. Mungkin seperti ini ya. BBK. Ya, kira-kira seperti inilah zaman-zaman jadul dulu. Ada tampilan-tampilan seperti ini ya. Ini blue kalau nggak salah, ini signal banyak. Ya mirip-mirip kayak gini lah yang saya simulasikan kembali ya. Dark red. Kayak gini ya. Jadi ada yang dulu member lama yang sempat lihat yang kayak gini. Yang member baru belum tentu bisa lihat yang kayak gini ya. Nah, Mario Prayogo pernah mencoba ya, dan sempat hot dulu ya, tapi akhirnya tidak boleh lagi oleh QT sehingga agak kewalahan, sehingga muncul panel ya, kita bikin panel. Jadi sini ada panel BBK oke, bandarmologi level berapa, level A, level B, level C, dibikin kayak gini. Karena apa? Karena ini dihilangkan sehingga kalian akan kebingungan. Jadi kalau kayak gini kan ini sudah pasti level B atau level A gitu, atau level A ya, gitu ya. Nah, jadi saya catat dulu di sini. Oke, ini kegedean nih. Nah, gini aja lah. Satu, menjelaskan transformasi old BBK to new BBK. Completely independent. Oke. Visual property will be back. Jadi penampilan visual yang sempat hilang dulu akan ditampilkan kembali ya. Nah, ini ada membahas 3 main rooms. Artinya apa? Ada 3 main rooms. 1 masih tetap Neo BBK kita yang sekarang, yang sering ngobrol di room utama, tapi berikutnya ada Neo. Nah, ini room bot yang baru ya.
Nah, apa yang terjadi dengan rumput yang lama? Rumput yang lama akan di frozen. Jadi nggak dibubarkan, di frozen. Jadi semua botnya di idlekan, di mute. Jadi intinya apa? Karena ini masa transisi, saya nggak mau langsung bumi hanguskan yang lama dan langsung bergantung yang baru. Kita akan transisi secara smooth. Kita akan transisi secara smooth, yaitu rumput lama akan di mute, semua botnya tidak bisa diperintah. Semua botnya akan diam. Kalian mau ketik DML, ketik apapun, dia tidak akan tampil ya. Nah, akan tampil di Neo BBK DML ini adalah room bot yang baru. Oke? Jadi ada room DML kita yang lama, room bot, akan di switch ke Neo BBK DML ya, room bot yang baru. Akan saya tunjukkan bentar lagi. Dan yang ketiga, main room yang cukup mengasihkan adalah channel auto broadcast. Nah, channel auto broadcast ini adalah apapun yang diperintahkan oleh saya untuk di broadcast pada waktu jam tertentu akan tampil di sana. Jadi misalnya saya minta cara nih di 9:10 pagi, dia akan tampilkan cara ya. Saya akan minta BBK-nya tampil, misalnya saya minta cuannya tampil, dia akan tampil ya. Nah, jadi kan saya tunjukkan sekarang. Oke, ini yang pertama. Room kita masih yang sama ya, ini adalah roomnya tetap yang sama. Room Neo BBK yang utama ya, ini yang utama. Ini tidak dihilangkan, masih tetap yang sama ya. Ini yang pertama. Oke, sudah ngerti ya? Kita lanjut yang kedua. Room kedua adalah room ini sebenarnya nggak boleh ngobrol ya. Jadi ini room khusus bot, ya. Ini khusus bot. Ini yang menggantikan room DML kita yang ini sekarang. Ini room kita. Nah ini room akan yang di idle kan, yang akan di frozen adalah room ini. Jadi room ini akan idle, ya. Jadi kalau orang ngetik apapun, misalnya di mark atau ngetik BBK, semua tidak akan muncul chat sama sekali ke depannya. Mungkin dalam waktu seminggu ke depan ya, siap-siap ya, seminggu ke depan mungkin. Akan diganti switch, ini akan idle, akan diganti ke room tadi yang saya barusan kasih lihat ya tempatnya ya. Oke, mana sih? Ini ya. Nah, di sini. Nah, ini sementara membernya masih sedikit karena kemarin masih percobaan. Ini membernya masih hampir 100 ya. Jadi masih percobaan, tapi ntar semua bedol desa, semua akan pindah ke situ ya. Kalau enggak, kalian nggak bisa minta bot untuk menampilkan gambar apapun ya. Nah, di sini ada syntax, jadi jangan bingung kalian ketik pin message, maka ada syntax-syntaxnya ya. Jadi jelas ada definisi-definisinya, jadi kalian nggak usah ragu. Jadi tinggal ketik. Kalau mau untuk plotting chart, ini untuk plotting semua ya. Ini untuk plotting. Ini untuk plot. Artinya memanggil chart ya. Ini untuk plot, memanggil chart. Nah, ini untuk explore sudah disiapkan juga. Ketiknya by show ya, show. Show. Semuanya ketik show ya. Show BBK yang paling favorit, show cara favorit, show cuan favorit, show pentil favorit. Kok ada dua nih? Sasa. Mana Sasa? Sasa, hello. What is this? Sasanya tidur kali ya. Masa show pentilnya? Emang bener sih, pentil tuh ada dua. Benar, nah Bambang juga ngomong tuh, pentil tuh ada dua. Tapi ini pentil yang lain ya, pentilnya yang lain, please deh. Aduh, ada aja Sasa. XPO jadi matrix ya. XPO jadi matrix. Ini nih matrix. Kelihatan ya matrix ya. Show matrix. Ini favorit juga ya. Ini favorit semua sih. Favorit. Waduh, favorit
Ini yang favorit baru ya, TD Mark. Ini favorit. Banyak yang favorit. Nah, tahu kan show trend 1 sama trend 2? Tahu kan ini dua? Show trend 1 ini TA only ya. Saham-saham uptrend yang by TA ya. Tapi kalau show trend 2, TA plus bandarmologi ya. Artinya apa? Artinya kalau TA-nya bagus tapi bandarmologinya jelek, akan dieliminasi juga ya. Misalnya dia ada 10 nih. Yang ini ada 10 nih. 10 macam. Pas by show trend 2 dia ada 7 macam. Ya, kenapa 7? Karena ada 3 yang ada distribusi mungkin. Karena distribusi, maka dieliminasi ya. Minimal nggak boleh ada distribusi lah intinya. Minimal harus ada minor accumulation minimal atau akumulasi berat. Tapi kalau dia sudah distribusi, maka dia akan tereliminasi. Show trend 2 adalah TA plus bandarmologi. Oke. Oh ya, yang ini penting juga untuk plotting DML ya. Ini saya jelasin untuk plotting DML. Plotting DML ini kalian kan bisa multi time frame. Contohnya ini, ya, bisa ketik /DML nama saham terus 15, 30, 4 jam, ya, 5 bahkan 5 bisa. Tapi ingat, kalau kalian minta weekly atau M monthly, yang kalian lihat cuma trend line-nya, ya. Yang kalian cuma lihat TL-nya. TL support, TL resist, terserah. Pokoknya TL-nya doang. Yang horizontal di-ignore, ya. Semua yang horizontal di-ignore karena tidak valid, ya. Karena memang di-set daily dengan tampilan W dan M. Daily dengan tampilan M dan Y. Ingat nggak? Jadi kalau kalian mau minta bukan daily, tapi mintanya weekly, nggak masalah. Tapi cuman TL-nya aja yang dilihat ya. Jangan lihat garis horizontalnya pada time frame tinggi seperti weekly atau monthly, karena itu akan tidak valid. Tolong dicatat, Fedbi, Sasa, Juju, tolong diingat itu ya. Oke, beda tren sama BQW. Tren itu lebih tren itu untuk apa ya? Tren itu cuma di atas MA9, MA30, MA260 ya. Tren itu seperti itu kalau nggak salah, tren di atas MA9, MA30, MA60 ya. Jadi dia melacak saham-saham yang di atas garis-garis ini ya. Jadi misalnya ada garis nih, ini MA60 nih. Ya. Terus ini MA30-nya. Terus ini MA9-nya. Nah, kayak gini ya, tiba-tiba kayak gini ya masuk ke scanner ini ya. Intinya dia mencari candle di atas MA ini, akan dieksplor. Kalau BBK ya beda lagi. BBK kan mengeksplor yang di atas gift line, ya, di atas gift line. BBK nggak ada yang namanya mencari MA9, 30, 60, enggak. Dia cuma di atas gift line, BBK akan muncul gitu, ya, di atas gift line doang. Itulah BBK. Jadi memang beda sekali cara ngelacak sahamnya. Oke, thank you Sasa. Oke, sampai di sini. Jadi ini enak sekali kalau kalian masuk ke dalam roomnya, sudah ada pin, tinggal klik pin message ya. Jadi tinggal klik pin message dan oh ini udah berubah ya? Oh belum di ini, ntar. Oke, sampai mana saya bingung. Oke, tadi saya udah ngetik 3 room ya. Nah, ini room kita tes dulu ya, supaya kalian bisa ngerti ya. Kita tes. Karena tadi ada tulisan ini,
bisa di MLFA, di Mark, ICGM. Kita ketik ICGM ya. Contoh ya, ICGM nama saham. ICGM nama saham ya. Kok susah sih? ICGM, benar ya tulisannya ya. Nama saham misalnya GIAA. Tunggu saya nggak salah ketik. Yeah. Nah, langsung keluar ya, cepat sekali. Dan kita bisa ketik lagi ICGM, GIAA week misalnya. Maka dia akan mencari time frame weekly. Ya, simple sekali. Nggak ada MT lagi ya, MTDML, MT, semua jadi satu ya, tinggal diketik aja. Misalnya BBK Inco misalnya ya. Kita bisa ketik BBK Inco W. Ya, sesimpel itu. Jadi nggak usah MT-an lagi, ini sudah semuanya multi time frame. Oke, ini Sasa udah perbaikin. Thank you Sasa ya. Ini udah dibenerin ya Sa, semuanya udah lengkap. Oke, saya taruh di sana ya. Taruh di sana kembali. Saya pin kembali ya. Nah, udah saya pin yang baru ya. Oke, kalau ada kesalahan apapun ntar diperbaikin lagi. Nah, sekarang ada yang keren. Mungkin kalian nggak tahu ya, ini keren sekali menurut saya ya. Bagi yang suka bermain ini, apa namanya, BBK Mode 1, di sini ada tulisan show BBK start nama saham. Show BBK start nama saham. Ini apa ini? Ini akan menampilkan BBK Mode 1, walaupun belum sempurna banget ya, kemarin baru 97% ya. Kemarin tuh pengerjaannya baru 97%. Dia udah cukup oke, udah cukup menyerupai, cuma ada masalah dikit di trailing ya. Dia trailingnya dari one day previous. One day previous, kalau 5%, dia langsung keluar. Misalnya, hari ini, dia 1000 ya. Besok dia 950, 940 lah. Kena dong mestinya TL-nya ya. Jadi mak ada 2, Sasa benerin lagi. Oke, nah ini kena karena dia turun 1 hari lewat dari 5%, maka dia kecolek kan? Ya, kecolek. Nah, masalahnya adalah kalau dia turun 4%, ya, besok kan, dia nggak kecolek. Ngerti nggak? Itulah kelemahan yang 97% itu. Dia buy cuman 1 hari sebelumnya. Dia bukan trailing, misalnya tertingginya sekian di 1000. Kalau dia turun ke 960, nggak kecolek. Tapi dia turun lagi 930, nggak kecolek gitu. Kenapa? Karena dia hitungnya dari 9, bukan dari 1000. Ngerti ya guys? Nah itulah kelemahannya, tapi masih ke depan diperbaiki. Intinya ini udah 97%, udah cukup bagus sekali. Kita coba ya, kita coba langsung, kita panggil. Kita panggil, apa tadi ketiknya? Show BBK Stats, nama saham, SSIA contohnya ya. Show BBK Stats, nama saham. Show BBK Stats, nama saham. Kita enter, apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, muncul ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat apa sih maksudnya nih? BBK Stat, ternyata dia akan melacak ke belakang sekitar 2 minggu. Apakah saham ini adalah saham baru yang benar-benar tidak pernah muncul selama 2 minggu dan benar-benar baru muncul banget? Ataukah saham ini sudah pernah kejadian? Oh, ini SSIA sudah pernah kejadian misalnya. Sebelumnya pernah. Nah, contohnya kayak gini ya. Sebelumnya pernah misalnya jual, beli. Dia pernah jual rugi di sini ya. Tapi pas dia sekarang suruh beli lagi. Ngerti nggak? Kayak gitu ya.
Atau kita coba lagi yang BBNI ya, kalau nggak salah. Show BBK Start BBNI. Kita lihat. Nah, ini sangat penting sekali, jadi kita bisa mengetahui statusnya minimal ada ketahuan ini bagusnya dijual karena BBK-nya nggak masuk lagi. Ini udah 2 hari hilang dan sebagainya. Tapi ini bukan mode 2 ya, mode 2 lain lagi, mode 2 lebih menggunakan trend line-nya. Nah, ini contohnya BBNI ya. Kelihatan kan statusnya sebelum-sebelumnya no signal ya. No signal, no signal, no signal, no signal. Tiba-tiba dia suruh beli. Tanggal 1 kemarin, jam 3 sore kita hajar. Kita buy. Kenapa? Karena ini kemungkinan saham yang lumayan baru, ya. Ngerti maksudnya? Jadi ini enak banget. Bagi yang benar-benar buta sama technical analysis bisa menggunakan BBK Start saja. Tapi ingat pelurunya harus merata. Pelurunya harus merata. Langsung pasang auto trailing stop 5%. Dan lihat ini ya statusnya ya. Kalau dia buy, ikutin. Nah, kalau dia ada yang hold kalau nggak salah. Yang apa yang hold? Feby, ada yang hold lama lumayan apa? BRPT ya, hold lama ya. Kita tes ya. Nggak usah bilang izin ya. Nggak usah bilang izin. Nggak usah bilang izin. Tapi ntar saya kasih tahu ya caranya ya. Oke, BRPT ya. Kok Sido? Oke, kita lihat Sido. Sasa makainya Sido. Awas loh, Sa, kalau nggak ada full panjang kena cubit kamu. Itunya yang turunnya, yang bahunya terpaksa dilepas itu. Oke, bagus sekali Sasa. Thank you. Nggak jadi lepasin. Dia punya renda-renda. Karena benar. Jadi setelah buy dan disuruh hold, ya hold aja ya. Di hold aja sampai ada tulisan sell ya, sampai ada tulisan sell. Nah, ini lumayan nih, udah dari 850 dan harga terakhir 1055 ya, itu lumayan ngecuan sudah. Coba kita lihat BRPT ya. Oke, kita lihat BRPT. Apa yang terjadi pada BRPT? Oke, sabar. BBK show BBK Start BRPT ya. Nah, cepat sekali ya. Feby ini terpaksa dicubit kalau memang salah. Semoga tidak salah ya. Wah, ini keren banget ini. Ternyata sudah 2 minggu lebih buy-nya ya. Bisa aja sudah 3 minggu dia atau 4 minggu, kita nggak tahu. Karena di sini dikasih tulis hold aja sampai sekarang. Jadi bisa aja buy-nya itu sudah tanggal sebelum-sebelumnya lagi ya. Mungkin buy-nya mungkin tanggal 3 Februari mungkin ya. Akan kita lihat langsung ya, BRPT kita cari langsung ke botnya langsung ya. Jadi intinya BRPT ini disuruh hold terus, nggak ada suruh jual. Ya. Angka 1 itu menandakan kalau dia baru 1 hari hilang ya. Nah, karena rule BBK kan 2 hari minimal kan. Jadi dia kalau di sini 1 lagi ini bisa aja sell ini ya. Ini TS-nya previous day, iya benar 5%. Nah, ini yang gue bilang tadi, jadi belum sempurna 100%, tapi ini lumayan, sudah lumayan ya. Dia cuma previous day 5%. Hai Dersi. Nah, ini artinya hilang dari BBK. Ini muncul, ini hilang. Karena hilangnya baru 1 hari, maka masih hold ya.
Muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Nah, hilang lagi 1 hari. Tapi besoknya muncul lagi, ya terpaksa hold lagi. Ngerti ya? Oke. Apalagi ingin saya sampaikan? Oh ya, ini penting juga ya. Saya ketik lagi ya. Kasih contoh yang hilang 2 hari. Apa? Ada yang mau kasih contoh hilang 2 hari? Very dodol. CIA tadi ya benar. Akra ya, Akra. Oke, Akra. Kita coba ya, Akra ya. Oke. Iya, ini semuanya digabung BBK sama BBKS ya. Oke. Akra ya. Show BBK stats Akra. Oke, kita lihat ya isinya. Ini mumpung ada Ferry nih. PR-nya masih ada 1 PR. 2%-nya itu loh yang trailing bar dari yang di high. Oke, jangan tanggung-tanggung bantu Jesse-nya ya. Oke, kita lihat. Di sini ada 1 kali tapi tidak kena karena dia baru 1 kali, masih hold. Nah, di sini udah 2 kali ya, dia 1 kena, 2 kena. Akhirnya apa? Di sesi 2 pertama sekitar jam 2 itu sudah boleh, atau 2.30 itu sudah boleh exit ya, exit out. Oke. 2 hari tidak muncul ya. Itu sudah contohnya jelas ya, jejotku. Yeah. Show BBK Stats setiap saat ya. Anytime. Anytime kamu mau ngecek ya, mau jam 9:05 boleh. Ya, kemarin kurang TS. Ya mau jam, pokoknya anytime ya. Tapi please, jangan lihat dan brutal. Saya harapkan, ntar kalau requestan di room BBK, itu dibatasi per 2 chat langsung dan per 2 explore langsung. Ya. 2 chat langsung, 2 explore langsung. Saya kasih contoh ya. Saya ketik BBK Antam, BBK Inko, saya ketik lagi show cara, saya ketik lagi show pentil. Langsung 4 saya hajar. Ya. 1, 2, 3, dan 4. 4-nya mana? Lagi kerjain. Pentilnya nggak keluar. Nah, keluar ya. Nah, jadi please, jangan brutal ntar kalau sudah gabung 300 orang. Di channel Room BBK Reboot baru ini ada rules. 1 user serempak boleh hajar 2 chat dan 2 explore. Ya. Dan kalian tidak boleh hajar 3 chat. Dan sebelum keluar semua,
Nah, ini yang keren ya, user lain boleh menimpa tanpa penalti. Oke? Jadi kalian mau ngetik lagi explore yang ketiga, silakan diketik, nggak masalah ya. Misalnya saya ketik explore metric, explore pentil, tiba-tiba kalian ketik lagi explore cara, explore apa, nggak jadi masalah ya. Tapi tidak boleh nge-request lagi sampai hasilnya keluar. Tuh, Ferry bilang, untuk BBK, kalian bisa ngeliat channel ya, karena memang di channel sudah di broadcast rutin. Oke, saya kasih lihat channel ya. Saya kasih lihat channel. Ini adalah channel BBK. Lihat, dari pagi dia sudah nge-broadcast BBK ya. Oke. Dari jam 9 pagi itu sudah ada BBK-nya ya. Nah, ini BBK list. Kelihatan ya tulisannya BBK list. Ini dia broadcast pertama kali 9.30. Terus dia lanjut lagi jam 10. Dan ini sudah termasuk BBK, ada BBKS di sini ya. Kecuali di Android. Android bisa lihat BBKS. Kalau di sini sudah gabung jadi satu ya semuanya. Ini ada tanda crash, artinya sudah minimal 2 hari hilang, tiba-tiba muncul kembali, maka muncul lagi tanda crash. Ya, crash artinya apa? Minimal 2 hari sudah nggak ada, tiba-tiba muncul kembali. Ya, nah ini minimal 2 hari muncul kembali, minimal 2 hari muncul kembali. Ya, ini bisa aja sudah 2 minggu, 3 minggu. Nah, untuk melihat itu kalian boleh ketik BBK stats ya, ngerti ya? Jadi kalian bisa ketik BBK start untuk melihat 2 minggu ke belakang. Apakah dia benar-benar sudah 2 minggu lebih? Nah, ini bisa aja 2 minggu lebih tidak muncul sudah. Artinya ini termasuk bisa fresh ya. Tapi kalau kalian ketik BBK start ternyata dia baru hilang 2 hari, 3 hari yang lalu hilang, muncul lagi, ini bisa semi fresh ya. Alertnya jam per 30 ya. 9.30, jam 10, 10.30, jam 11, 11.30, jadi dia agak beda ya. Kenapa? Saya menyelipi ini loh. Saya menyelipin cerot cuan. Saya menyelipin apa lagi cara. Saya menyelipin cara. Ada cara lagi di sini, lihat. Saya nyelipin lagi cara. Jadi intinya apa? Kenapa digabung jadi satu BBK BBKS? Karena saya menyelipi beberapa explore yang lain ya. Di sini ada pentil, ada matrix, muncul semua ya ini matrix. Tujuannya apa ini? Tujuannya supaya kalian tidak bingung, lebih rapih di sini, satu arah. Kan kalau orang di Roombot pada nge-request tuh banyak banget kan urusannya. Waduh, kadang-kadang mencari, ya memang bisa pakai search sih, bisa pakai search sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat di sini ini cukup rapi ya. Jadi kayak jurnal pribadi kalian. Please, jangan disebarkan ke tempat lain. Akan ketahuan ya di sininya ya, scene-nya kelihatan ya. Scene by 3.000 orang misalnya. BBK list yang jam 11.42, ini yang tulisan ini scene by 3.000 orang. Jelas-jelas itu artinya bocor ya. Jadi tolong jangan disebarkan ke tempat lain. Kalau disebarkan ini akan ketahuan ya. Scene by 2.000 orang. Ya jelas bocor lagi ya. Kira-kira begitu. Suaranya hilang. Gimana suara dan layar? Jelas? Ini bagus kok koneksinya ya. Koneksinya bagus sekali. Mestinya suara saya stabil ya. Oke. Sampai sini ngerti dulu ya. Jadi ada 3 room utama yang ke depan. 3 room yang ini adalah 3 room biasa kita yang ngobrol. Ini
Oke, jadi seperti biasa ya, tolong kalau ada chat bagus, tolong di forward ke Neo BBK ya. Tolong di forward ke Neo BBK. Oke. Dan saya baru jelasin tadi adalah channel auto broadcast. Di sini sangat rapi. Sangat rapi ya, terstruktur dan terschedule ya, benar-benar. Jadi kalau kalian nggak mau pusing lihat chit-chat kita di room Neo ataupun di dimanapun, kalian pengen yang benar-benar jelas ya ke channel aja ya. Kalau ke channel udah kelihatan ya. Misalnya channel pengen lihat hari ini masuk BBK apa aja, langsung ketahuan ya. Langsung ketahuan, oh BBK sore misalnya jam perang nih ya. Nah ini jam perang nih, oh jam perang nih ada ini aja nih jam perang nih. Oh ada Inko nih, Inko masuk nih jam perang nih misalnya. Terus ada lagi jam perang lagi nih, jam perang lagi masuk lagi. Oh Inko masih tampil nih, oh SMGR masih tampil. Oh ini Telkom masih tampil, oh Wika masih tampil. Ya, ntar jam 5 tepat akan ada EOD ya. Ini kemarin sempat ada isu dikit tapi sudah diperbaiki. Jadi ntar jam 5 tepat ada EOD-nya, ya, EOD. Oke, guys. Ngerti ya? Jadi benar-benar canggih banget ya. Jadi pertama kalian pertama ntar berganti dengan Android baru ya. Kalian akan muncul lagi Android baru yang sudah di-upgrade ya. Ini yang berita barunya tentang transformasi kita, Android kita juga baru. Kedua ada Room Mini, ya. Kalian juga bisa melihat secara Android ataupun secara Room Mini, ya. Jadi apa lagi? Ini saya sampaikan, kayaknya so far itu ya. Nah kita langsung ke chatnya ya sekarang. Kita langsung ke chatnya. Kenapa Neo BBK DML channel? Kenapa? Karena DML itu spektakuler, cie. Jangan sampai dihilangkan nama DML. Ingat DML itu populer banget ya. Insya Allah kira-kira paling 7-10 hari ya. Jadi tolong didoakan semua berjalan lancar. Ini udah tinggal final last test. Jadi lagi final last test, itu Android-nya lagi diperbaiki notification-nya, dan yang di room BBK ini, yang room board baru pun sedang kita godok terus sampai mendekati final. So far sih sudah cukup bagus ya. Nah itu benar kata si Harry ya, berkurang PR rekap ya. Jadi kalau kalian yang suka ngerekap, kalau kalian masih pengen ngerekap, nggak masalah, boleh ngerekap ya. Jadi kalau kalian masih mau ngerekap, nggak jadi masalah, bukannya gara-gara dengan upgrade-nya sistem ini semuanya kalian jadi diharuskan tidak ngerekap, enggak juga. Tapi bagi yang males seperti Jejot, seperti siapa ya? Saya nggak tahu nih. Seperti si nggak tahu, ini rajin semua nih anak BBK. Anak BBK rajin semua kok. Jadi yang misalnya males nggak mau ngerekap, ya si Firya ya. Seperti si Firya, kalau dia males, dia bisa tinggal ketik aja show BBK start nama saham ya. Nah itu nggak perlu ngerekap lagi, akan ketahuan ini baru atau lama. Jadi kalau yang whole seperti BBPT tadi jelas-jelas itu lama ya. Oke, jadi kalau di tulisan whole-nya panjang, whole, itu artinya barang lama ya. Jadi kalian harus benar-benar mengukur risk and reward-nya ya. Harus mengukur risk and reward-nya. Jangan sembarangan masuk ya. Sudah 3 minggu misalnya di BBK. Kamu masuk pas masih ya kalian meleng lah, artinya meleng atau bingung atau apa kok baru mau masuk segitu ya, sedangkan sudah 3 minggu ya. Setelah sell baru no signal ya. Jadi hari H misal besoknya no signal.
Jadi intinya dia sudah keluar sel. Berikutnya ada BBK lagi nggak? Oh, nggak ada. Ya udah, no signal. Oke, so far nggak ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan? Guys, ada pertanyaan sampai detik ini? Ada yang bingung? Matrix itu adalah XP-all. XP-all yang ada CLBK 1, CLBK 2, ada goyang dumang, ada apa gitu, ada pentil dan sebagainya. Kedengeran ya. Jadi itu kayak XP-all ya. Tuh, Sasa cari tahu tuh siapa sih Anemomus. Lama-lama bisa taruh uang bot yang jalankan. Alhamdulillah, semoga ke depan bisa ya. Semoga ke depan saya bisa menciptakan platform automatic trading sehingga bot BBK ya kerjain semua ya. Jadi satu orang nitip 75 juta. Jadi satu orang nitip 75 juta, kita kumpulin 100 orang misalnya, atau 70 orang atau 50 orang, ntar semua tarin kerjain bot. Dia tinggal bagi hasil aja ntar ya. Iya. Jadi males dong. Oh jangan dong, jangan males dong. Jadi intinya apa? Intinya gini ya. Nih gue jelasin nih. Males aja sih kerjanya kalian nih. Misalnya kita ngomong yang muluk-muluk dulu deh, yang halu-halu, halusinasi. Oke, ini halusinasi nih contohnya ya. Misalnya 1 tahun ke depan, Asun ada buka misalnya sekuritas, misalnya, ya, terus bisa bikin platform auto trading, misalnya lagi ya, terus BEJ, BEI dan OJK sudah melunak soal peraturan robot auto ya contohnya, maka ada persyaratan satu misalnya deposit misalnya, buka rekening di sekuritas saya 150 juta misalnya ya, terus boleh nitip kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini yang ngerjain apa ya, yang ngerjain ini adalah algo BBK ya. Dia kasih return misalnya 5% per bulan. But gak boleh diganggu gugat sampai akhir tahun. Misalnya 12 bulan ya. Nah, kalian ini sudah deposit 150 ya? Ya main dong. Tadi siapa bilang males? Siapa bilang males tadi? Si Andi ya bilang tadi ya. Kalian wajib dong, ya. Jadi kalian wajib dong untuk 150 ini dikelola ya. Atau kalian oh saya sih banyak duitnya kok, saya nggak mau deposit 150, saya mau deposit 500 juta. Weh silakan gitu ya. Tapi nitipnya maksimum 75 ya. Kecuali slot orang lain dia nggak mau, maka kalian bisa nambah 75 lagi. Misalnya kita buka slot nih, misalnya 100 slot, udah terisi semua misalnya. Tiba-tiba ada satu orang, gua batal deh, gua mau nikah nih, gua mau pakai duitnya untuk nikah gitu ya. Nah 1 slot kosong, tiba-tiba si Feria bilang, kok yang kosong itu kasih saya deh. Boleh gitu. Jadi maksimum bisa 3 slot ya per orang. Jadi artinya 75 kali 3. Ini lagi ngayal nih ya ceritanya ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau artinya ada apa? Ada buffer. Ya, ada buffer pendapatan dari robot dan pendapatan dari trading personal di sekuritas.
Jadi kalian ada buffer ya. Jadi bot tuh ngebantu kalian untuk ngedapetin profit. Tapi kalau kalian tidak disiplin, kalian ugal-ugalan tradingnya, kalian sembarangan, maka si robot dapetin duit misalnya ke kamu 100 juta ya setelah akhir tahun, tapi kamu rugi 100 juta ya, sama aja impas gitu ya. Kenapa? Karena kalian mainnya ini ugal-ugalan misalnya, atau mainnya misalnya depositnya misalnya 400 juta misalnya, tiba-tiba ruginya 125 juta rugi. Tapi si botnya dapetin, misalnya kalian dapat 3 slot ya, si botnya dapetin 125 juta, sama itu. Jadi ini nge-cross ya. Jadi ya kalian harus jago dong, jangan nggak boleh males dong ya, belajar juga gitu. Itu loh maksud gua. Jadi bukan berarti ada bot terus kalian langsung ini. Kalian nggak bisa nitip ini, kenapa? Kalau kalian tidak bisa buka deposit atau ke sekuritas ya. Jelas dong. Kalau udah buka sekuritas kan mau dapat cuan juga dari fee. Itu loh, dapat cuan dari fee. Yap, tetap usaha ya. Siapa sih kejam sekali? Reza, gimana sih orang mau cari nafkah? Gimana sih lo? Cengli dong, mencari nafkah lo. Mau bayar ini gaji karyawan gimana? Sewa gedung gimana? Kenapa sah-sah memang dari dulu memang kejam. Oke, mari kita lanjut ya. Ini ada titipan lagi nih. Sudah final belum ini, Dodol? Aduh, si Sasa. Final ya udah ya. Khusus yang hari ini sudah bergabung di FCC kita malam ini, silakan kontak Sasa atau ntar saya kasih ininya ya, dia punya linknya. Oke, ini linknya. Silakan yang hari ini bergabung, silakan boleh gabung ke dalam room bot kita yang baru ya, tentu adaptasi. Room broadcast boleh, ntar saya kasih ya, sabar. Setelah masuk semua ke room yang bot, ntar kita kasih yang ke room broadcastnya juga ya. Nah, ini room broadcastnya saya kasih juga linknya. Oke, silakan ya. Ini link yang barunya ya. Oke, jangan lupa bergabung di channel juga, 40 nih baru membernya ya. Kita lihat ada yang masuk lagi nggak ya. 45 langsung, cie, rame coy. Ingat kenapa saya bagi ini, karena kita dalam seminggu sampai 10 hari lagi akan transformasi. Supaya kalian adaptasi dulu ya. Jangan sampai kagetan gitu ya dengan room baru, jadi kalian adaptasi dulu lah gitu ya. Oke, habis FCC saya revoke ya. Sudah masuk semua, guys? Rame juga ya, yang belum gabung ya.
Linknya tadi sudah saya bagi ya di atas ya. Jam 22.48 ya. Coba di scroll ke 22.48. Ada linknya ya. Ada linknya. Tinggal di copy linknya. Siapa orang luar masuk? Wah, gawat nih. Gawat nih, gawat nih, gawat nih. Link revoke. Oke, ini payah nih kalian nih, tidak bisa menjaga menjaga. Oke, link revoke, link revoke, link revoke. Oke, link revoke ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya, ini memang khusus hari ini untuk anak-anak BBK ya. Entah minta linknya sama Sasa aja ya, saya kasih Sasa ya. Oke, linknya saya kasih Sasa, tar. Sabar ya, abis dari FCC ini aja ya. Santai. Santai. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke room board-nya ya langsung ya. Nah, ini room board-nya langsung saya kasih lihat. Tolong ntar Jejot pas lagi rekamannya itu di-blurkan ya, saya punya IP ya. Tolong IP-nya di-blurkan ya. Nah, ini buat kalian yang layanin kalian di room BBK ya. Ada panel bandarmologinya di sini ya. Nah, ini kelihatan banget kan panel bandarmologinya, keren ya. Pada saat ada bandar buangan, harga turun. Pada saat ada akumulasi, harga naik ya. Pada saat tiba-tiba buangan lagi, harga turun. Nah, ini mereda dan ini mereda. Dan sempat ada naik lagi, bandarnya ini naik lagi, sempat mereda. Nah, tapi kalau dilihat dari sini, harga sideways. Tapi lihat, ini higher high, higher low ya, maksudnya higher high, higher low, higher high, higher low. Artinya secara tidak langsung terjadi akumulasi, walaupun slowly, tapi ini adalah akumulasi ya. Lihat aja bagian bawahnya banyak biru-birunya dibanding orange-orange-nya ya. Kelihatan ini ada akumulasi ya. Nah, kalau main mood 2, simple aja. Kalau main mood 2, tinggal bikin trend line dan masuk di dekat-dekat trend line supaya risk and reward-nya bagus ya. Susah banget sih garis. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini oke, bandarmologinya. Nah, ini juga selama nggak jebol trend line, itu juga oke. Ada kemungkinan lanjut ke 4.200 atau lebih ya. Simple sekali ngelihatnya ya. Simple sekali. Oke, sekarang saya ingin memberitahukan bahwa satu histogram ini mewakili satu time frame. Kita lihat time frame-nya apa. Di sini time frame-nya adalah daily ya. Artinya, satu histogram ini menunjukkan satu hari distribusi atau akumulasi. Oke? Contohnya di sini. Ini menunjukkan satu hari distribusi atau akumulasi. Simpelnya sekali seperti itu. Kalau kalian merubah tren, kalian merubah dia punya time frame, ya. Misalnya hourly ya. Kita coba ya. Kita rubah ke hourly. Saya hilang dulu sini. Ya, ntar IP-nya dibenahin oleh si Gadget. Oke, saya ketik BBK Telkom hard. Artinya apa? Memunculkan hourly punya ya. Nah, ini hourly punya. Nah, mari kita balik lagi ke chart room. Nah, seperti kalian lihat,
bahwa ini berbentuk jam-jaman ya. Artinya apa? Satu ini menunjukkan 1 jam. Satu ini menunjukkan 1 jam. Satu ini menunjukkan 1 jam. Jadi udah 3 jam ada akumulasi ya kalau kelihatan seperti ini ya. Nah, kalau kelihatan seperti ini sudah ada 3 jam akumulasi berturut-turut. Ada yang nge-request lagi dodol ini. Siapa yang nge-request? Oke, kelihatan ya. Ini berubah lagi time frame-nya hourly juga ya. Nah, ini jam-jaman pun sudah kelihatan ya. Akumulasinya mulai tanggal 21 ya. Benar ya, tanggal 21 Maret itu sudah terjadi akumulasi. Jadi GIA ini sebenarnya apa? Kelihatan dari tanggal 21 secara jam-jaman bandarmologinya. Kalian bisa masuk di mana? Bisa masuk di sini, bisa masuk di sini ya. Kenapa? Karena ininya mulai naik ya. Kalau ini menaik artinya apa? Markup with this accumulation ya. Markup with accumulation. Apa markup with accumulation? Itulah yang dicari oleh BBK sebenarnya. BBK itu mencari saham-saham yang uptrend, saham-sahamnya uptrend, dan juga ada akumulasi bandar. Itulah BBK ya. Cumannya kita nyarinya di daily. Tapi kalau kalian main tipe cepat, kalian bisa lihat di hourly. Bahkan kalian bisa lihat di 15 menit, ataupun 10 menit, ataupun 1 menit ya. Tolong kurangi yang minta 1 menit, karena saya kurang setuju. Karena kita maunya nge-swing agak panjang ya. Oke, kalian bisa minta yang 4 jam kalau mau. Nah, ini per 4 jam artinya ya. Ya, BBK, GIAA, 4 jam. Bisa minta 4 jam. Jadi apa? Artinya bandarmologinya 1 bar ini adalah per 4 jam. Ya, Juju ngerti ya, Ju? 1 bar ini histogram adalah 4 jam. 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Ya, ini karena berdasarkan 4 jam. Ngerti? Ngerti ya? Oke, lanjut lagi. Oke. Ini adalah beberapa chart yang disediakan oleh BBK ya. Ada DML, ada candlestick. Ya, ini candlestick. Jadi kamu bisa lihat nih, di sini ada tulisan bullish hammer, ada tulisan bearish shooting star, dan sebagainya. Dan juga ada bandar panelnya juga ya. Ada bid off. Bid off ini adalah, nah ini saya ingin kalian ketahui bahwa kalian boleh memilih ya di next ini menggunakan next ya sekarang ini menggunakan next. Kalau kalian lihat di nextnya kurang mendekati, misalnya ini kayak kurang mendekati nih, memang mirip ya, hampir lumayan lah mirip ini ya. Dia turun agak turun dikit, dia naik agak naik dikit. Tapi kalau kalian lihat di bid off-nya lebih mirip lagi di bid off. Nah, ini lebih mirip lagi kan contohnya misalnya. Maka kalian boleh aja memakai bid off sebagai acuan gitu ya. Yang suka-suka kalian gitu ya. Di mana panel yang ini sama ini berkorelasi lebih mirip sama dia punya chart, boleh kalian pakai. Oke? Jadi kalau dia pakai asing, misalnya asing, ya asing gitu ya. Pakai NBSA. Misalnya kita langsung loncat lagi ke satu lagi. Oke, NBSA ya. Contohnya aja. Misalnya ada saham BBRI. Misalnya BBCA. Misalnya BJTM. Ini nggak mirip ya. Misalnya HMSP. Kayaknya kurang juga. Misalnya GGRM. Apalagi ya, yang saya ingat banyak asingnya ya. UNTR, Akra, Elsa, Adro, Jepin,
PTBA, GIAA, Pewon, Antam, Tins, tidak sama sekali malah Tins, TNG, Wika, PSBP. Nah, intinya tahu ya, kira-kira ya, yang kira-kira korelasinya cukup mirip ya. ASI ya, sama ini sama ASI ya, kita lihat dulu ya. Nah, ini boleh nih, mirip nih, si ASI. Ini kurang. Kita lihat ASI ya. Nah, oke. Kalau kalian milih NBSA, maka minimal average di sini minimal harus di atas 30M ya. Ini udah lebih nih, nggak apa-apa nih ya. Nah, kalaupun dia punya average tidak sampai 30M, misalnya 20M, tapi ininya mencapai 1,8 FP-nya, maka tetap masuk ke dalam NBSA oke. Jadi ada dua ya, satu average-nya yang diperhatiin, kedua average-nya berkurang, misalnya cuma 15M, tapi FV-nya di atas 1,8 ya, misalnya FV-nya 2. FV-nya 2. Ya. Nah, itu bisa masuk juga ke dalam BBK scanning. Jadi BBK itu mencari yang NBSA-nya di atas 30M ataupun FV-nya di atas 1,8 dan minimal kalau nggak salah 10M kalau nggak salah ya. Saya nggak bisa buka AFL-nya sekarang karena akan membongkar isi dalemannya. Tapi minimal misalnya dia tidak capai 30M tetapi FV-nya di atas 1,8, maka ada kemungkinan dia masuk ke BBK ya. Ngerti ya? Jadi BBK itu melacak bukan hanya ini aja. BBK tidak melacak, dia akan utamakan next bandarmologi. Next gagal, misalnya tidak mencapai kriteria, dia akan loncat ke dalam NBSA ya, dengan catatan tadi di atas average dan ada FV-nya di atas tertentu. Nah, kalau dua ini sudah gagal, tidak melewati semua rules, maka dia akan mencari yang ketiga ya, yaitu bit off. Jadi ingat, salah satu dari tiga ini pasti memenuhi syarat baru bisa masuk ke BBK. Kalau enggak, tidak muncul ke dalam BBK. Jadi BBK tuh kalian nggak usah pusing lagi, BBK tuh sangat cerdik. Jadi yang kalian ketik tuh tinggal apa ya? Lihat dulu, saya aja lupa lagi nih. Oke, show BBK. Pusing kepala, tinggal ketik aja show BBK ya. Maka dia akan menunjukkan saham-saham yang sudah masuk syarat BBK. Oke? Nah, bisa aja dari ketiga itu yang misalnya 2/3 dia masuk, misalnya next oke. Next oke. Ternyata NBSA-nya juga oke juga gitu ya. Yang bid off-nya ternyata tidak oke misalnya. Tapi salah satu ini aja, kalau ada yang oke tetap masuk ke BBK gitu ya. Kecuali ini tidak oke, ini tidak oke, ini tidak oke, ini tidak oke, maka tiga-tiganya tidak akan masuk ke dalam BBK persyaratannya ya. Sampai detik ini ada yang bingung? PMCO, bentar ya, Jezot, pakai HP aja ya. Biarin aja dulu sementara ya. Biar aja sementara, ntar baru kirim. Biar dia ikut dalam lecture kita malam ini. Beda rumus dengan BBK sebelumnya? Iya dong, beda dong. BBK kali ini lebih
sedikit lebih menarik, lebih hebat dikit lah gitu ya. Kalau dulu BBK-nya bisa di average 80, 70, 80% annually, yang ini bisa di atas di 100 sampai 110% annually. Jadi dia dari segi cuan juga lebih banyak, dari segi pertahanan dan defense, dari segi attack dia juga lebih baik. Aduh, jangan lihat yang erotik dong. Ya, nggak puas. Oke, kita lanjut ya. Si Yuni. Yuni, kamu masih underage, tidak boleh lihat yang begitu ya. Jimmy siapa Jimmy ini? JC jam gini biasanya udah tidur JC. Jimmy siapa ya? JC ATF or not? Jimmy mah jam gini udah tidur. Biasa tuh anak jam 9.30 udah tidur tuh. Anak lama. Ngaku dulu ya. Kalau nggak saya drop yang namanya Jimmy ya. Bisa di drop loh saya. Di sini bisa tendang langsung. Mana Jimmy? Jimmy tendang dulu Jimmy. Jimmy on si Hombing. Ah, ini bukan JC nih. Beda-beda. Bukan JC. Oke, lanjut ya. Summary-nya udah, tadi ada ngomongin sedikit tentang histogram sama ini. Oh ya, ingin saya sampaikan lagi tadi di sininya ya. Di mana? Di sininya ya. Oke. Ini masih 4 jam ya. Kita ganti yang daily aja ya. Yang lain apa ya? BRPT coba kita lihat. Wih, BRPT coy. Hit. Akra, Adro, UNTR, INTP. Nah, oke. Kelihatan ya di sini ya. Kalau kalian lihat di sini warna kuningnya ya. Jadi di next ini ada dua warna kuning dan warna, oh ini jelek banget sih warna kuning, kita ganti warna biru aja nih biar lebih keren. Oke. Kalau dilihat di sini ada warna kuning dan warna orange ya. Ada warna kuning dan warna orange. Ideally kalau kita bermain berharap dia punya ininya, orange-nya jangan turun ke bawah. Ya, ini turun ke bawah. Ideally kita mencari yang naik ke atas perlahan, ya. Nah, ini naik ke atas ini. Ini naik ke atas perlahan. Kita lihat lebih gede ini ya. Kita lebih gede dikit. Nah, kelihatan ya? Kelihatan nggak nih? Kelihatan lengkungannya ini sudah mulai melengkung seperti ini ya, dibanding di sini ya, seperti ini. Jadi maunya saya, kalian bermain minimal warna orange-nya ini sudah datar, atau minimal datar dan menanjak. Oke, ngerti ya? Minimal cari saham yang ininya sudah tidak turun lagi, sudah mulai kayak gini. Atau minimal dia sudah mulai menanjak. Nah, gitu ya. Dia menanjak, naik. Nah, kalau yang kuning bukan dijadikan indikator untuk crossing ya. Kalau cross, buy.
Kalau cross buy, bukan begitu ya. Kuning ini cuma menunjukkan time frame bandarmologi lebih cepat. Time frame bandarmologi lebih cepat. Nah, kalau kuning ini membentuk higher high higher low, maka kalian sudah boleh spec buy. Ya, spec buy. Jadi kalau kuning sudah membentuk higher high higher low, ini sudah masuk ke area spec buy. Tapi kalau orange-nya juga sudah mulai membentuk lengkungan datar ataupun menanjak, maka setiap ada signal atau apapun, misalnya di BBK atau di TTM atau dimanapun ada signal, maka itu sudah valid buy. Ya, yang saya maksud valid buy itu apa? Artinya secara midterm punya swing ini sudah membentuk suatu lengkungan akumulasi. Bentar ya, ada telepon ya. Halo. Hah? Aduh, colokan di situ semua. Nah, ada semua di sana, ada semua di sana. Di sana, di dekat komputer tuh, cari sebelah kanan bawah tuh ada kabel nggak? Coba cari. You carilah ada, kalau nggak bangun di Koko. Ada apa nggak pisah-pisahin, nggak dipindah-pindah. Bapak lagi FCC sekarang. Coba cari dulu. Ya udah, filenya taruh di situ aja, di itu ya, di depan monitor. Udah. Oke, anakku menggangguku yang kecil. Oke. Tadi ngerti ya saya ngomongin? Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau pipis. Tadi makannya, minumnya banyak juga ya. Saya balikin dulu ini, ntar orang bingung pas di BBK-nya, di channelnya kok gitu ya. Oke. Saya kira udah. Coba kita rubah dulu saham lain. Kayaknya udah oke ya. Oke. Saya buka lagu dulu, kalian bisa dengar sambilan saya pipis. Oke. Jadi sudah diukur ya kencingnya, velocity-nya, kecepatannya, ketegangannya. Semua udah diukur, jadi pas selesai, cuci tangan ke atas, lengkap. Cuci tangan ya. Halo. Pakai dong. Oke, guys. Jika ada warna kuning ya, sudah membentuk higher high higher low, tetapi cenderung dia punya warna orange-nya masih mendatar, sedikit turun gitu ya, kayak gini lah, dikit turun. Tapi dia punya kuningnya sudah bikin higher high, higher low, kayak gini. Itu gimana kok Asun? Itu artinya speculative buy ya. Anggap aja tidak ada yang warna orange, ya. Bisa nggak nih dihilangin warna orange? Bentar ya. Nah, warna orange-nya sementara saya hilangkan. Nah, ya. Anggap aja kalian tertarik untuk buy di sini ya.
Nih, kalian tertarik untuk buy di sini. Tetapi warna orange-nya masih mendata sedikit turun ya. Gitu ya kira-kira ya. Itu gimana? Itu artinya spekulatif buy. Terserah, saya tidak melarang. Kalian boleh masuk pas spekulatif buy kok sebenarnya. Tentu permainan jangka yang lebih pendek ya sebenarnya. Tapi kalau dia punya orange yang sudah mau swing, bisa swingnya berapa lama? Tergantung tren ya. Kalau kayak gini trennya berapa lama? Oh bisa aja sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Jadi kalian bisa nge-swing tuh berapa bulan. Kalau yang orange-nya sudah melengkung naik. Tapi kalau dia masih belum naik-naik banget, buy dengan kondisi spec buy itu artinya kan risk-nya lebih tinggi dibanding yang lebih ke valid buy ya. Kalau valid buy itu lebih confirm bahwa bandarnya udah di dalam gitu ya. Bisa aja kalau yang bergantung sama yang kuning, tiba-tiba kuningnya balik arah lagi, bisa ya gitu. Semua tuh bisa terjadi. Oke. Ya, kira-kira ngerti? Jadi kalian kalau mau main di kuning pun tidak masalah untuk permainan lebih cepat. Saya tidak melarang main cepat, main lambat, main santai, main motor dan sebagainya, itu terserah kalian sih. Tapi minimal saya udah memberitahukan ada yang explore pentil. Muncul. BBNI first buy, BNLI first buy. BBNI, BNLI. Mari kita lihat tar ya. Cat pentilnya. Ada lagi first buy? Oke, sampai di mana tadi? Tadi ada yang minta pentil ya. Nanti BBNI, BNLI. Boleh ketik ya. Hari ini kok ngedrop ya. Bentar. Sedikit ngedrop speednya. Kita lihat. Kayaknya memang agak ngedrop. Saya ganti ya. Oke, ini ISP baru. Saya switching ke salah satu ISP lain. Semoga suara saya dan layarnya kembali cepat ya. Ini gimana guys? Sudah mulai drop lagi ya? Gimana sih Telkom ini? Sel Telkom! Mau di sel Telkom nih. Ini IndiHome sama Simpati ini. Enggak, ini bukan Simpati, sorry. Ini XL, Pro XL ya. Saya menggunakan Pro XL. Sorry. Oke, tadi pakai IndiHome, terus saya switching lagi ke XL. Ini XL-nya, nggak tahu XL-nya ya, stabil apa enggak. Mari kita lihat. Oke, kembali lagi ke chat. Oh ya, tadi kita udah lihat ini BNLI. Nah, ini contohnya pentil ya, first buy ya. Tadi kan ada tulisan first buy. Kenapa first buy? Karena dia berubah jadi dari merah ke warna orange, warna hijau, terus dengan nge-breakout kayak gini ya. Nah, ini keren sekali nih. First buy-nya di mana nih? Di sini first buy-nya. Halo. Nggak ada yang lain ya. Jadi sistemnya dia nge-hold selama sampai nggak ada candle merah. Jadi first buy, first add, second add, third add, fourth add, fifth add, sixth add,
7 8 8 8. Nah, sell di sini guys. Sell di sini. Nah, ini average-nya mungkin sudah ini tapi kembung udah nih ya cuannya ya. Atau average-nya di sini udah di 800 tapi kembung karena tadinya size-nya 20 juta, ternyata udah size-nya berubah jadi 130 juta misalnya. Karena kalian nge-add terus di sini. Ini sekarang udah 85 misalnya ya, atau 90 juta. Karena sudah terlalu banyak nge-add di situ ya. Nanti ya cara pakai pentil ya. Suaranya putus-putus lagi. Oh, ini di sini ya. Sorry. Payah nih. Oh, lumayan kok, lumayan stabil yang XL-nya. Mestinya enggak ya. Never enough. Never. Hello, Adi mana? Rotan? Kalau mau pakai pentil, pakai pentil. Kalau mau pakai BBK, pakai BBK. Kalau mau pakai mode 2, pakai mode 2, ya. Silakan. Mau pakai mode 2, mode 2. Kalau mau pakai BBK, mode 1, mode 1. Kalau mau pakai pentil, pakai pentil. Masuk dan keluarnya, please, gunakan yang sama ya. Oke. Masuk sama, keluar sama ya. Oke, tadi udah cerita tentang salah satu panel dan orange, tapi bukan digunakan untuk crossing golden cross ya. Jadi bukan digunakan untuk crossing golden cross, ya. Misalnya ini, ini kan ada golden cross nih dari kuning ke orange, ini golden cross. Bukan begitu cara pakainya ya. Yang kalian lihat cuma kuningnya aja. Kalau kuningnya bagus, kalian mau masuk spec buy ya. Nah ini jelas-jelas di sini ada peningkatan perubahan dari ininya turun. Nah di sini ada mulai naik ya. Kelihatan ya mulai naik. Artinya candle-candle di sini sudah masuk spec, bukan spec buy lagi, valid buy ya. Udah masuk valid buy. Kenapa? Udah lengkungannya udah naik nih, ya. Lengkungannya sudah naik. Nah ini kalian lihat kuningnya ya. Kalau kuningnya ini jebol, itu artinya hati-hati karena bandarnya mulai buangan lagi. Tapi kalau dia nggak jebol, artinya masih boleh lanjut ya. Jadi buangan kuning ini tidak cenderung tidak dari yang di sini ya. Oke, ngerti ya? Jadi kalau tiba-tiba kuning ini turun lagi, nah ini artinya apa? Hati-hati. Tapi kalau kuningnya masih bertahan di sini, maka ini masih consider aman ya. Nah ini udah mulai agak berbahaya gitu ya. Ini turun kayak gini agak berbahaya. Cuman kita lihat kuningnya ini lagi ya. Ini dua hari berturut sudah ada akumulasi kembali. Apakah dia bisa lanjut lagi ke sini naik lagi ya? Kalau yang wise-nya di sini harus hati-hati udah ya. Di sini harus hati-hati. Nah, ya, ini sudah tanda tanya ya, apakah kita masih hold atau tidak ya? Karena di sini udah mulai berubah arah bandarmologinya. Tapi ingat TA first ya. Kebetulan ini juga TA-nya jebol ya, artinya ya, TA-nya jebol. Oke, kira-kira ngerti ya cara analisanya ya, gitu ya. Simple kok sebenarnya. Dengan ada tampilan visual ini kalian bisa lebih memahami TA plus bandarmologinya ya. Oke. Nah, Inco ini menarik ya, bukan gara-gara gua ada barang ya, tapi kalau kita lihat dia punya ini sudah mulai melengkung naik ya. Mari kita lihat gedein lagi. Nah, ya, menarik, setupnya menarik.
Ini dia menarik ke atas. Nah, kalau kuningnya lanjut ke atas lagi, maka ini cenderung akan ikut ke atas ya. Oke, ngerti ya? Ya ilah, dodol. Belum dibenerin tuh. Oke. Oke. Pertanyaan? Kalau ada pertanyaan? Wah, nggak ada yang respon nih, jangan-jangan disconnect lagi nih. Bisa dengar, teman-teman? BBD ntar di ini ya, sabar ya, BBD lagi dibikin. BBD lagi dibikin. Jadi BBD masih dibikin ya, sabar ya. Garis merah putus-putus di histogram itu artinya average ya, garis average 20 hari rata-rata. Iya, kuning golden cross orange tidak ada arti apa-apa. Kuning nge-cross ke atas orange sebenarnya mau mengkerek ya. Sebenarnya mau mengkerek si orange. Jadi dari turun menjadi berubah arah ya. Jadi sebenarnya kuning itu semakin dia menanjak sebenarnya membantu orange juga. Orange juga akan ketarik ya. File BBK ada dalam bentuk CSV kok. Baca ya di pin message ada yang force CSV-nya itu. Ada itu bisa. Jadi masih bisa untuk rekap ya. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada saham yang next tidak valid? Iya. Tentunya ada. Ntar dikabarin. Hari ini tidak membahas GMT atau Sempak ya. Hari ini tidak membahas GMT atau Sempak. Ada lagi pertanyaan? Rabu ada bahas GMT. Rabu FCC ada kemungkinan ada bahas GMT dikit ya tentang bulan Maret April ya. Susana tajam banget sih kupingnya. BBK list masih sama Bang. BBK masih sama listnya, cuma digabung aja BBK. Cuma ada beberapa yang saya remove ya, contohnya Wood, Jink, Myrix, X, SMS, SSMS, Mami, Rimo, Bull. Ada beberapa yang saya remove ya, karena saya lihat korelasinya Trump, korelasinya dengan bandarmologi. Jadi gini, untuk apa kita punya 200 saham, tetapi ada 50 yang tidak berkorelasi dengan bandarmologi. Enakan watchlist kita cuma 150 saham, tetapi berkorelasi dengan bandarmologi. Good news-nya apa? Pada saat dia masuk BBK, kemungkinan kita bisa cuan lebih besar gitu. Ya, karena dia sangat nurut. Pas distribusi dia turun, pas lagi akumulasi dia naik, pas lagi dia
distribusi turun lagi, giliran dia akumulasi naik lagi. Kita butuh saham yang seperti itu gitu ya. Kenapa? Pada saat kita masuk, bayangin chance kita naiknya cukup besar gitu. Walaupun ada cuma 10 macam masuk BBK, tapi kemungkinan 10 macam itu banyak yang nurut gitu ya. Walaupun pasti kita cari yang korelasinya cukup tinggi. Winning kita. Dua titik aja udah high low. Oke, saya ganti lagi ya ke yang tadi ya. Semoga tidak. Oke, ini masuk lagi ke IndiHome ya. Semoga lancar ya. Saya nge-switch lagi ke IndiHome. Nggak tahu lah ini bisa lancar nggak nih. Lancar ya IndiHome ya. Oke, lanjut. Oke, tadi sampai di mana saya jelasin? Saya jelasin apa tadi barusan, lupa lagi. Maklum lah udah tua nih. Yang nggak valid saya udah jelasin ya. Jadi yang nggak valid itu sudah saya remove ya. Oh, sampai 2 titik ya. Jadi sangat tunggu, ntar kita cari lagi sama apa? SSI ya misalnya. Nah, ini udah 2 titik ya guys. Nih, ya kelihatan ya. Ini dan ini itu udah 2 titik loh. Kalau di sini kan dia turun ke bawah kan, semakin ke bawah. Ini no, ya. Nah kalau ini dia semakin ke atas. Ini sudah 2 titik ini, ya. Apalagi ini mengkonfirmasi titik ketiga. Oke. Oke, saya benerin lagi chatnya. Ntar orang minta lagi, pusing gua. Nah, pada saat ini di sini, ini harus hati-hati ya, dia jebol. Pada saat ini di sini, nah kayak gitu ya, dia sempat jebol ini, kelihatan ya, Feb, dia sempat jebol di sini. Ini tanda-tanya nih, ya, dia sempat jebol, tapi akhirnya dia balik lagi ke atas, ya. Artinya ini cuma gocekan aja ini sebenarnya. Tapi kalau dia lanjut lagi ke bawah lagi, itu harus hati-hati ya. Jadi ini gocekan doang ya. Kelihatan ya. Sebenarnya kan kita udah ngemak nih. Kalau dia turun, nggak di bawah ini, udah masih oke. Ternyata dia turun di bawah itu. Tapi akhirnya ini ngebalik arah lagi dengan 3 histogram yang semakin solid. Dan juga di sini dia naik lagi, bikin higher high, higher low lagi ya. Jadi ini perlu diwaspadai, tapi bukan berarti langsung panik ya. Apalagi kalian sudah bikin trend line-nya di sini ya. Apalagi kalian sudah bikin trend line. Kalau kalian di mode 2, tentunya tidak begitu panik dulu ya. Aduh. Ada yang minta lagi. Oke. Sampai di mana tadi? Itu SSCI ya tadi ya. Nah, jadi kalau kalian bermain di mode 2, simpelnya sih belum keluar ini ya, karena belum jebol ya. Apalagi dari segi ini kelihatan bikin high high, high low. Ini sempat agak ngedrop dari sini, tapi dia mau bikin higher high, higher low lagi. Jadi ini apa nih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bandarmologi masih strong ya. Bandarmologi masih strong ya. Lihat aja, ambil mediannya antara kuning dan orange. Masih strong ini ya. Oke, ngerti ya?
Oke, Juli. Semoga mimpi saya ya. Selamat tidur, Juli. Kita 10 menit lagi ya, guys. 10 menit lagi ya. Oke, list yang di-remove tidak akan masuk BBK. Jadi kalau kalian show BBK nggak bakal muncul ya. Oke, oh, kita kembali ke sini ya, ke yang 10108 ya, untuk melihat BRPT tadi yang menarik sekali tadi ya. Jadi kalau kalian pakai BBK Stats ya, kita contoh BRPT ya, kita bisa tahu hold-nya berapa lama dari mana ya. Oke, kurang. Tadi kan saya udah bikin 12 bar ya, artinya 2 minggu. Coba kita bikin 18 bar ya. Kita lihat. Nah, ya. Dari sini dia. Dari 25-20 ya, baiknya ya, sekitar itulah. Ingat, ini statistik ya. Kalian bisa beli lebih bawah dari ini ya. Kalian bisa aja beli di 2.500 atau 2.490 bisa aja ya. 2.480 bisa aja. Misalnya kalian masuknya di pagi hari jam 11, terus masuk lagi jam 2, terus masuk lagi jam 3, terus masuk lagi jam setengah 4. Maka average kalian bisa aja di 24-an ya, bukan. Ini kan namanya statistik. Jadi dia ambil yang ya anak kantoran lah yang nggak sempat mantau market ya. Anak kantoran nggak sempat mantau market, jadi ngambilnya cuma di last second ya. Ibaratnya di jam 3.35, jam 3.40 dia baru masuk. Mungkin dia dapat harganya di 25.20. Tapi ini bukan berarti kalian masuknya di 25.20. Bisa aja kalian kalau tradingnya lebih agresif, misalnya jam 11 sudah masuk, jam 2 masuk lagi, maka average kalian bisa aja di 24.80 ya. Kira-kira ngerti maksud saya? Thank you, Kuswara. UNTR. UNTR. Ada potensi testing support ya, UNTR. Jadi UNTR ada potensi testing support di 24.000 ya. Ada kemungkinan dia testing support ke 24.000, ada kemungkinan. Kalau lihat dari BBK-nya sendiri, oke, ini masih bagus loh kalau dari BBK-nya ya. Ini masih melengkung naik ya dia ya. Oke, dari BBK-nya secara bandarmologi belum begitu bahaya ya. Oke, ini catat dulu ya. Dari segi bandarmologi belum begitu bahaya karena masih trennya naik. Dia punya lengkungannya. Tapi ingat, kalau ini semakin banyak, merah-merah ini semakin banyak, maka ada aja potensi dia bisa orange-nya melengkung kembali ke bawah. Oke? Jadi untuk sementara ini dari segi bandarmologi belum begitu bahaya. Dari segi bandarmologi. Dari segi TA, nah kalau dari segi TA sebenarnya ini di bawah gift line ya, harus hati-hati. Warnanya kan kuning nih ya. Warnanya kuning gift line-nya ya. Itu artinya apa? Hati-hati. Jadi secara TA memang lebih baik kalau dia di atas 27.500. 27.500 ke atas secara TA baru menarik gitu ya. Karena dia di bawah 27.500 maka dikasih warna kuning oleh gift line, maka itu artinya harus hati-hati ya. Kalau merah-merah ini bertambah banyak, ada kemungkinan dia testing 2.400. Ada kemungkinan testing 2.400. Oke?
Nah, kalau dia kembali hijau-hijau biru-biru lagi, kira-kira kayak gini, biru-biru kayak bawah ini, maka ada kemungkinan ini akan melanjutkan orange-nya ke atas. Nah, itu bagus sekali tuh swing ya. Artinya kalau orange-nya ini lanjut ke atas, ini bagus untuk swing. Ada kemungkinan dia bisa naik juga gitu ya. Nah, itulah. Jadi untuk sementara, kalau dari berdasarkan chart, ada kemungkinan dari segi bandarmologi oke, dari TA-nya sudah mulai kurang menarik, kecuali berada di atas 27.500. Itulah UNTR ya. Startnya hold. Benar, startnya hold. Padahal selnya 2 hari udah ya, sel 1, sel 2 ya. Membingungkan. Oh, ini yang bentar. Coba kita lihat di sini ya. Show BBK Stats UNTR. Ini aneh sekali nih. Ferry masih bangun nggak, Fer? Fer? Semoga Ferry masih bangun. Ya, Ferry udah tidur. Ya intinya itu meragukan ya. Karena mestinya udah 2 hari hilang. Ini 2 hari hilang ya artinya ya. Ini kan 2 hari hilang ya. Hari pertama, hari kedua ya. Mestinya ini jam 3 sore ini sudah out ini. Mestinya. Ntar saya tanya Ferry lagi apa ada bug atau apa ini. Nah, Wison aja setuju tuh. Ini akan diselidikin ya. Namanya aja lagi di kuantitatifkan ya. Tadi sebenarnya nih tadinya manual semua nih ya. Tadinya manual semua. Oke. Oke, ini akan diselidikin lagi. Secara logika mestinya AFL-nya merespon ya itu ya. Merespon bahwa itu mestinya sell ya. Nah, iya itu. Kalian lihat angka satu-satunya 2 kali kan? Kelihatan kan angka satu-satunya 2 kali? Angka satu-satunya 2 kali loh guys. Nah, ini ya. Kalau di sini kan 2 kali sell dia, ini angkanya 2 nih. Jadi ini harus diperbaikin lagi AFL-nya ya. AFL-nya harus diperbaikin lagi. 2 kali ini artinya sell artinya. Ntar saya diskusikan lagi sama si Ferry tentang itu. Saya rasa sudah saya jelaskan semua. Tadi saya udah jelasin ada bagan-bagannya. Yang paling penting kita ada 3 room ya. Yang utama ke depan, tentunya masih ada ya 101, masih ada ngalor ngidul, masih ada. Tapi yang saya ingin tegaskan ke para newbie, apalagi yang baru-baru, lebih fokus ke 3 room ini.
Dan kalau mau banyak bertanya tentunya di 101 ya. Kalau mau banyak tanya di 101. Oke, apa yang saya lupakan lagi? Transformasi. Oh ya, kasih saya waktu ya sekitar 10-14 hari untuk full transformation ya. Jadi ini benar-benar suatu transisi penting. Jadi banyak sekali yang harus diperbaiki juga. Semoga setelah itu kita lancar untuk take off ya. Dalam artian BBK tidak tergantung lagi sama semua pihak ketiga. Artinya BBK completely independent and freedom to do anything ya, in order to expand, berkembang, semakin matang, semakin maju, dan sebagainya. Jadi ini penting sekali ya fase-fase ini. Dan saya juga cukup gembira banyak sekali member-member yang mengalami transisi ini. Artinya kalian termasuk yang misalnya lah kita ngomong ya, 2 tahun ke depan BBK udah rame sekali, udah 1.000 members lebih, udah 2.000 members atau 5.000 members. Nah, ini yang masuk-masuk yang baru itu di 2.000-3.000 members, mereka tidak mengetahui transisi ini. Ini adalah transisi suatu momen sejarah yang cukup penting sebenarnya. Jadi pada kalian yang ada di sini dan mengerti bahwa kalian tuh sebenarnya di titik pergeseran sejarah tentang historical BBK ya. Jadi kalian ada, kalian hadir, kalian eksis di dalam proses ini. Jadi saya cukup bergembira kalian bisa mengalami itu, dan tentunya saya butuh doa-doa kalian ya. Saya butuh doa-doa kalian, semoga ini suatu transisi yang smooth dan tidak banyak masalah ya. Karena maunya kan transisi, tapi juga better ya, transisi ke better result ya. BBK-nya akan mirip ya, karena Next juga sebenarnya hampir mengcover semua BBK ya, mungkin 90%-an lebih ya, 90%-an lebih mirip ya, jadi jangan takut. Biasanya misalnya BBK ada 10, di Next ada 12 ya, jadi ke cover juga ya, ke cover juga, jadi ke cover, don't worry. Jadi lihat channel ya, lihat channel, usahakan lihat channel dan usahakan mulai membiasakan menggunakan Next ya, karena ini transisi, artinya yang lama akan ditinggalkan ya, yang lama akan ditinggalkan. Oke guys, saya rasa cukup hari ini. Yang mau mengikuti FCC berikut jam 8 malam hari Rabu ya, jam 8 malam hari Rabu akan saya ulangi kembali dari, ya jangan bosan ya, mungkin saya akan mengulangi kembali yang saya jelaskan hari ini. Nah, jadi kalian juga bisa nge-review ulang atau nge-refresh ulang ya. Bagi yang sibuk tentunya boleh tidak bergabung, nggak apa-apa ya, jadi bukan pemaksaan. Jadi kalian boleh kalian boleh. Hakaki belum dijelasin. Hakaki belum dijelasin, tunggu sebentar ya. Hakaki. Ya, Hakaki ya. Hakaki ini sebenarnya permintaan untuk melihat 3 faktor penting penyusun seleksi BBK sebenarnya ya. BBK itu butuh Next untuk mencari saham-saham BBK. Kalau Next tidak memenuhi syarat, maka dia akan loncat ke NBSA. Dengan catatan tadi sudah saya jelaskan harus minimal liquid 30 M ke atas ya. Atau kalau 30 M di bawah, FV-nya harus 1,8. Dan kalau ini tidak juga menemukan saham-saham BBK, maka engine dari BBK akan melacak ke bid off. Ya, engine BBK akan melacak ke bid off. Jadi jangan kalian kaget kalau melihat di Android, loh kok ini Androidnya merah ini, kok masuk BBK? Maka kalian boleh ketik Hakaki dan kalian lihat, oh ternyata NBSA-nya lagi kenceng nih, asing lagi masuk nih 100 M misalnya ya, asing lagi masuk 100 M, terus FV-nya 1,9 misalnya atau gimana. Jadi kalian tahu, oh ternyata yang ini memang tidak masuk, tapi BBK ngeloncat nih, BBK ngeloncat ke NBSA-nya, karena diambil di NBSA-nya. Nah kalau ini kalian juga cek tidak, misalnya tidak cocok, semua tidak cocok, ternyata dia ngambilnya dari bid off. Jadi sudah pasti kalau masuk BBK,
salah satu dari 3 ini akan memenuhi syarat, ya. Salah satu dari 3 ini akan memenuhi syarat. Ya, tujuannya apa? Tujuannya dikasih lihat hak kaki ini. Kalian juga bisa melihat dan ngelacak, oh BBK dapatnya dari asing karena ininya lagi jelek, gitu. Ngerti nggak? Ya. Jadi jangan kaget di suatu saat ke depan kalian melihat chartnya di Android, contohnya, atau di BBK chart, tiba-tiba kok ini masuk BBK padahal ini jelek banget nih misalnya. Nah, kalian boleh cek NBSA atau kalian boleh cek hak kaki ya. Kalian cek NBSA atau hak kaki dan kelihatan ntar. Oh, ternyata ada salah satu dari mereka yang 3 ini yang memenuhi syarat masuk BBK. Kira-kira ngerti, Yuni? Sebelum kita bubar? Siapa tadi nanya? Yuni ya? Oke, terima kasih telah bergabung di FCC malam ini. Semoga kalian mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan dan mengerti tentang Next. Dan saya akan bubarkan grup ini. Dan terima kasih semua. Semoga bisa beristirahat besok mulai masuk weekday lagi ya. Kalau ada ingin bertanya, jangan sungkan, bisa tanya di Neo, ya, bisa tanya di Neo atau di room bot yang baru, boleh tanya juga di sana, ya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya, silakan bertanya. Untuk Weisen, untuk Feby, yang lain, untuk si Juju udah tidur ya. Untuk Jejot, semuanya tolong bantu ya kalau ada yang bertanya dan kurang nangkap, kalian yang ngerti tolong dijawab. Misalnya saya lagi tidur atau tidak ada lagi. Oke guys, saya bubarkan 5, 4, 3, 2. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan salam cuantastik ya. Ayo everybody type salam cuantastik. Everybody salam cuantastik. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Hasta la vista, baby.